menyuruh kita beribadah, tapi kita akan lupa, lalai kepada perkara-perkara yang lain. Jadi ulah bangga ketika orang migawe ibadah, ulah bangga ketika orang migawe amal soleh, bisa jadi eta teh jurungan setan. Semangat awal beribadah, semangat awal mengaji, tapi di tengah jalan melempem keseluruhan, ada setan. Maka pantes tadi teh Ustaz kakak hari ngaji mah loba gangguan. Maka bagi waktu, Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun nggak bagi karena waktu aku tilu. Waktu kahiji dipakai munajat ke Allah, waktu kedua dipakai istirahat, waktu ketilu dipakai kasar. Jadi orangnya kudu bisa nggak bagi waktu. Penting dan lain daunnya usaha, daunnya istirahat. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Allah ngajadikeun penting teh bikin urang istirahat supaya isukan seger. Gawe teh kagak ieu mah boga pagawean guru nama. Bener. Boga pagawe, boga pagawe. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Angka Allah ngajadikeun urang pikeun urang yang kehidupan. Boh mutani na baik dagang, na baik usaha, na baik kulina, maka aya waktu pikeun usaha. Jadi waktu teh urang kudu bisa dibagi. Maka saya ngutip yaitu kaul ada nabi ucapan sebagian ulama anu bijak ai ba'dil hukama. Di sebagian ulama Allah Subhanahu wa taala ngawahyukeun mere wahyu ka Nabi Daud alaihi salam dina kitab Zabur. Mana la yadkhulu min arba'i sa'ah. Ulah sampai urang teh ngosongkeun kana 4 saat. Kana 4 waktu. Artina waktu eta kudu dibagi 4 urang. Anu mana waktu sapoe sapeting ieu kudu dibagi 4 urang. Jadi ulah sampaikan sapoe sapeting teh kurang dipake ibadah terus. Lupa karena kewajiban lain. Bagus, sore. Hanya waktu sampai penting orang yang udah dunia, itu akhirat, bagus apa juga? Ya kudu saya. Makanya 1 hari 1 malam itu terbagi karena opat pulang. Kudu bisa ngabagi. Anu kahiji waktu anu kahiji teh nyaeta saatun yunazi fiha rabbuh. Waktu anu kahiji kurang waktu anu mana? Waktu tersebut kurang dipakai munajat ke Allah Subhanahu rata-rata minimal kayaknya jam 8 hingga jam 12 pakai munajat kurang. Macam-macam kan munajat ke Allah. Aya min dzikri. Munajat ke Allah dengan urang ngalobakeun zikir, ngalobakeun sholawat, ngalobakeun istighfar, eta termasuk munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Waktu bagi hiji munajat ke Allah. Aya waktu napikeun munajat ke Allah, maka ulama-ulama salafus saleh waktu munajat ke Allah di mana? Di pertengahan malam, sepertiga malam. Karena di sepertiga malam ini langit-langit, pintu-pintu langit dibuka ke Allah Subhanahu wa taala. Maka eta disebut waktu mustajab. Urang mati balik. Tapi sore mengaji bagaimana jam 3 mulai munajat ke Allah. Eta disebut waktu munajat ke Allah Subhanahu wa taala.
Karena di waktu tersebut nyata waktu nyata mustajab doa, dijabah doa aku Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ucapkan alhamdu ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Bersyukur ke Allah karena naon-naon anu geus diberi ku Allah Subhanahu. Eta termasuk munajat ke Allah. Atau dengan ibadah-ibadah anu lain, munajat anu lain, bacaan sholawat ka Kanjeng Nabi, eta termasuk munajat ke Allah. Supaya naon? Supaya hiji tadi urang diangkat derajat ke Allah Subhanahu wa taala. Jelas ketika urang ngalobakeun maca Quran, eta loba fadilahna, loba kautamaanna. Ketika urang maca sholawat, loba fadilah, loba kautamaanna. Ketika urang maca zikir, eta ngajarikeun hate urang leuleus, ngajarikeun hate urang lembut. Ketika hate urang lembut, yaqbilul wa'zi, eta urang bakal hate urang bakal narima kana nasihat. Dalam menjelma hati kena keras, kita ditasana dan manggil Habib anu diharga puluhan juta, kiai anu puluhan juta, tetap wal kata hati kena, lamun hati kena keras. Angka Allah bakal nurunkeun bala, Allah bakal nurunkeun bencana. Salah sahijina Allah akan ngangkat keberkahan dina kasab di rezeki. Kamu jelma geus ngajauhan kana kiai, geus ngajauhan kana ulama, maka Allah bakal ngangkatin keberkahan dina kasab di rezeki. Eta salah sahiji. Bahkan anu leuwih parah ketika mautna nyata dalam keadaan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati. Hadirin jamaah rahimakumullah, tahiji waktu pakai munajat ke Allah Subhanahu wa taala. Anu kedua, wasa'atan yuhasibu fiha nafsuh. Waktu anu kedua kurang dipakai naon, muhasabah diri. Muhasabah ngitung-ngitung kana amal urang, ngitung-ngitung kana kebaikan urang, hitung-hitung karena kagorengan murah. Kumaha cara muhasabah diri teh? Maka cek sebagian ulama cara muhasabah diri kieu bi ayyaktuba a'malahum. Cara urang muhasabah diri teh tulis urang amal-amal nu geus dipigawe urang dina sampai 1 tiga. Catat urang. Eta termasuk muhasabah. Lain hanya sabukar orang muhasabah teh mikiran kamari kieu aing isukan kudu kitu, kamari kieu aing isukan kudu kitu jelema. Catat amal-amal urang we ayeuna geus digawe naon ieu kabaikan. Pigawe ayeuna urang naon kagorengan anu sipegawe urang, catat eta termasuk muhasabah. Supaya naon? Supaya urang hafal kamari urang migawe ieu isukan mah kudu ditinggalkeun. Bener. Eta cara muhasabah. Ayyaktuba a'malahu wa harakatuhu lailan wa naharan. Itu urang tah amal-amal urang mulai berang pikeun ka peuting ti isuk pikeun ka sore teh. Sumbayan zura. Terus urang ningali tempo ku urang fi akhirin nahar wa akhiril lail. Di akhir poe ku urang tempo, di akhir peuting ku urang tempo. Mana amal anu paling loba? Apakah amal baik? Da urang mah muhasabah. Dosa mah urang mah pangloba mah daripada amal baik nah. Maka urang mah yarju syafaat. Urang mah berharap kana syafaatna Rasul. Bener. Da urang kieu ge kan urang tujuanna naon berharap syafaat. Ngagungkeun ka Kanjeng Rasul, ngamuliakeun ka Kanjeng Rasul, eta termasuk urang teh yarju syafaat, berharap. Berharap urang ngeunang syafaat ka Kanjeng Rasul di yaumul kiamat. Karena teu aya harapan umat
lain hanya seukur umat Nabi Muhammad, tapi umat-umat Rasul terdahulu pun akan meminta syafaat kepada Rasul. Karena Rasul-Rasul mereka itu tidak bisa memberi syafaat kepada umat. Kan orang tidak doa ada lagi. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Orang berharap orang di dia teh bakal dikumpulkan minta ke Allah supaya dikumpulkan jeung jalma-jalma anu pika cinta ku urang, jalma-jalma anu pika asih ku urang, nyaeta urang minta dikumpulkan di surga firdausna Allah Subhanahu wa taala. Tadi ceurik geus amalempuna naon? Pikiran hutang. Loba kaki. Jadi sedih ya. Duit eueuh. Punana, ceurik di lain punana, Ustaz Asep kebay, ya ceurik, tapi nyawa pikiran, nyawa ceurik ieu. Hadirin jamaah rahimahullah. Artinya waktu tadi teh pakai muhasabah. Di antara waktu-waktu tadi teh waktu munajat urang di mana, waktu muhasabahna di mana? Dua, nyata waktu teh pakai muhasabah diri urang. Sampai mana? Sampai iraha urang akan memperbaiki diri urang. Nah kamari urang migawe kieu isukan kudu migawe leuwih ti kieu. Bener. Ayeuna urang rajin ngaji tahun ayeuna bulan ayeuna isukan kudu leuwih rajin, bulan isukan kudu leuwih rajin. Tah eta hasil tina muhasabah diri. Terus itu amal urang teh catet, amal urang teh tiap hari aya peningkatan apa eueuh ya dina ibadah. Semakin loba teh amal kebaikan urang di setiap hari, dari setiap bulan, dari setiap tahun catat ke urang. Hari ieu kan nulis catatan teh buku diare ditulisna kesetihan cinta ditolak tanggal sekian, diterima natakan sekian, tulis begitu mah ke urang. Aduh, baheula kan kitu. Diterima tanggal jadian, tanggal sekian, alamat di mana, tempatnya di mana, dicatat di buku diare. Hari dosa kurang karena di itu, benar. Aduh, kalau rek hitung dosa, ada sih hitung dosa. Hadirin jamaah rahimahumullah. Atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yahbarunahu bi uyubi. Waktu anu katilu, waktu tersebut nyaeta urang dipake silaturahim. Silaturahim ka mana? Silaturahim nyaeta ka jalma anu mana jalma tersebut yahbarunahu bi uyubi. Anu jalma tersebut eta sok ngomongkeun kana aib urang, datangan ku urang. Lamun aya jelema mau ngomongkeun ye aib urang diobral diomongkeun kana ayeuna mah teu eungeun-eungeun bener. Artinya seperti gitu dah. Artinya eta pikeun motivasi lain berarti keur ngabuka aib, artinya supaya motivasi. Ternyata orang yang dulu seperti itu bisa jadi seperti ini. Eta jadi motivasi. Jadi orang ulah naon pesimis masa kana masa lalu karena masa lalu ulah pesimis, aing baheula mah kieu tuh asal-asalan moal bisa jadi kitu. Ya bisa wae. Maka waktu tersebut tadi ku urang pake ketika aya nu ngomongkeun kana aib urang datangan silaturahmi ku urang. Tujuanna naon? Lain tujuan rek nyarekan wae, da urang mah tujuanna kan nyarekan di datangan. Iya ngomongkeun aing. Bener. Tujuanna naon? Tujuanna liyarji aminha supaya eta jelema teh kembali deui kana jalan anu bener. Pagahan urang silaturahmihan lamun anu ngomongkeun batu. Karena jelas lamun jelema sombongan deui urang teu kuna naon. Al kabir lil mutakabbir sadaqatun. Sombong kana jelema sombong eta sidak sedekah anu sombong. Tu baina nafsahu wa baina lirati hal-halal. Waktu anu kaopat urang gunakeun naon? Nyaeta gunakeun kana diri urang bisa ngeneggalikeun diri.
Waktu eta pikeun mengendalikan diri urang, mengendalikan dina naon, mengendalikan baina nafsahu wa baina ladatiha lital halal. Kendalikan diri urang tina kadaharan anu halal. Naon ari disebut kendalikan diri tina perkara anu halal berarti kudu ngalombakeun puasa. Ya minimal Senin Kamis. Untuk Senin ke Kamis nah. Untuk Kamis Senin nah. Itu mah we. Bener? Senin Kamis tidak hari puasa Senin doang jadi dina naon? Puasa. Itu kan hari puasa mah kudu wae 2 hari. Kemudian puasa sapoe. Bener? Puasa sapoe mah puasa orang Yahudi. Sapoe puasa. Maka disebut aya puasa Tasu'a teh tanggal 9. Jadi lamun tanggal 9 tanggal 10 kudu puasa. Lamun tanggal 9 10 dan berpuasa jadi tanggal 8 kudu puasa. Kita sebut puasa Tasu'a. Jadi lain tanggal 9 doang puasa. Dan diri jamaah rahimahumullah. Maka 4 waktu tersebut dari waktu anu 24 jam. Karena waktu 24 jam ieu urang ngaluarkeun napas teh kan baraha? 180 urang sajam ngaluarkeun napas. 180 kali dina sajam. Urang ngaluarkeun napas. Tawa dina kitab Buruk ayat. 180 kali sajam urang ngaluarkeun napas. Kalikeun urang 24 jam bararebu. Sekitar 4.000 kurang lebih. Urang ngaluarkeun napas dina 24 jam. Berarti dina sapoe. Nah, ieu napas tersebut sanapas eta akan mendapatkan pertanyaan dengan 2 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hiji, napas anu kaluar dipake naon? Napas anu urang disedot deui dipake naon? Eta aya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka gunakeun tadi 24 jam tersebut. Minimal atau tidak seperti 70% aku kurang dipakai ibadah, 30% pakai istirahat. Lamun urang hayang loba amal kebaikan, lobakeun digawe amal kebaikan. 4. Hiji ku urang waktu pakai munajat ke Allah. Kedua pakai muhasabah diri urang. Katilu urang nyaeta pakai silaturahmi. Kajalma anu sok muka aib anu kaopat nyaeta waktu tersebut urang dipake mengendalikan diri urang tina perkara-perkara anu dihalalkeun, tina kelezatan dunia anu mana dihalalkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta berarti urang kudu kalobakeun puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, satadana harus ditutup. Eta aya amanah, eta sesahibul bait, eta nyuhunkeun doa. Eta pikeun saha? Pikeun Bapak Maryadi bin Bapak Madjuhadi, eta mertuana Katatang, eta kakak ipar nama Ujang. Kita menuju ke Tedamang. Mudah-mudahan urang doakeun, urang baca Fatihah, mudahan keberkahan Fatihah tersebut eta ngajadikeun wasilah diangkat panjawab ke Allah. Amin ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu pihatur
yang mengguna dengan kejahatankan adalah Allah wa yajibu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para hadirin, para jamaah sekalian, guru-guru, wabil khusus sahibul bait, bapak ibu sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua, baik yang mendengar maupun yang enggak mendengar, baik yang hadir maupun tidak hadir. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kuasanya, memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqabatus tsaniyah. Aqabah yang kedua. Setelah kemarin kita bahas tentang baiat. Baiat itu adalah sesuatu yang dijanjikan kepada sesuatu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dari guru kepada murid, atau dari murabi kepada seorang muridnya. Artinya ketika kita sudah membaiat sesuatu, bulan bin bulan mau masuk ke majlis, bulan bin bulan mau masuk ke dalam sesuatu permasalahan, maka bulan bin bulan itu harus memenuhi dengan kriteria atau syarat-syarat. Jadi baiat yang pertama, Rasulullah SAW pada tanggal atau bulan 12 dari nubuahnya Rasulullah SAW, mereka semua dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Mereka dibaiat oleh Rasul bahwasanya jangan kau musyrik dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menyekutukan Rasul, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kau membunuh anak-anak kalian lagi. Karena kita sudah tahu Arab jahiliyah yang terdahulu, mereka senantiasa selalu musyrik, selalu menyekutukan, selalu yang namanya membunuh anak-anaknya karena takut kepada kefakiran, khasyatir. Jadi karena takut, maka mereka membunuh anak-anaknya. Karena takut, mereka siap buat bunuh-bunuhan. Karena takut, mereka siap buat menjadi dirinya sebagai seorang musyrik. Musyrik di sana itu, yakni musyrik mereka menyekutukan Tuhannya sendiri. Kemudian Aqabah, Baitul Aqabah yang kedua, yakni pada tahun ke-13, 1 tahun sesudah Bai'ah Aqabah yang pertama dari nubuahnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertemu dengan 73 rajulan, 73 rajul laki-laki, wa imra'atani minal Arabi di Madinah, ketemu sama orang-orang Arab Madinah. Di situ mereka minta dibayar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabayau Rasul inda al-aqabah tsaniyah ala ayyabudullah. Hai kalian yang mau ikut denganku, kalian mampu siap buat bayar, siap mau berjanji, siap mau enggak menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala ayyabudullah, yakni beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Wala yusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian musyrik daripada aturan Allah, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'ur rasul idza hajara ilaihim. Mereka semua ini mencegah Rasul agar Rasul ini enggak berhijrah. Ma'akhraju na'asara lakiyan minhum faqala lahum Rasul antum wa qula ala qawmikum bima fihim. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka seperti perkataannya kaum Khawarij, yakni ketika Nabi Isa alaihi salam itu berkata kepada Khawarij, ya. Jadi baiat ini sederhana, tapi maaf, ketika orang sudah dibaiat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia harus patuh terhadap apa yang dibaiatnya. Makanya ada sekarang mursyid. Ketika mursyid sudah bilang A, B, jangan pernah dibuat
khayal atau paksaan atau semacam olok-olokan. Jadi maaf, ketika kita berguru dengan mursyid, apa yang dilakukan oleh mursyid tersebut, perintahnya itulah yang sesungguhnya. Ketika dia bilang, di sini mursyidnya Rasul bilang, jangan kalian membunuh lagi, jangan kalian menyekutukan Allah lagi, silakan kalian beribadah kepada Allah. Maka di situ ada pembaiatan. Sekali orang musyrik kepada Allah dan Rasulnya, maka dia keluar daripada golongannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya enggak. Orang mau ibadah seperti apapun silahkan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu masih sedikit. Dan ini kemarin kita bahas masalah Badul Islam Ansor, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang-orang Ansor di Madinah. Mulai banyak apa pasukannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ashabnya Rasul, dari orang-orang terdekatnya Rasul, banyak yang cinta sama Rasul, ada yang beriman sama Rasul dan ada yang tidak atau belum beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung setelah mereka dibaiat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hijratul muslimin ilal Madinah. Jadi Rasul itu melihat pasukannya sudah banyak, tapi disakiti banyak pula oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Arab sana. Abu Jahal dan lain sebagainya, konco-konconya, teman-temannya tetap membuat supaya Islam runtuh sedikit demi sedikit. Harapannya hancur umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai lama alimat Quraisy bin Islam di Madinah syaddatil ada ala ashabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka mengetahui orang-orang Quraisy bahwasanya Islam mulai berkembang, masyhur di kalangan mereka semua di Madinah, di kotanya syaddatil ada, maka mereka siap, bahkan sangat melebihi daripada menyakiti yang lebih-lebih kemarin. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu cuma diejek, dulu cuma dicengin, dulu cuma diolok-olok sama mereka semua, maka ini syaddatil ada, mereka siap buat menyakiti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah itu gak cuma seperti ini, asli ada perjuangannya Rasul menjaga sebagaimana umatnya itu jangan pernah dizolimin sama mereka semua, jangan disakiti. Itu rahmatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah kasih ke beliau. Makanya ada hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ini Rasul kasih sayang sama manusianya melebihi daripada kasih sayang keluarganya, sayang sama keluarganya sendiri. Kenapa? Ketika Umar bin Khattab ditanya, wahai Umar, kau mencintaiku lebih dari apa? Aku mencintaimu wahai Rasul lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, sekalipun keluarganya. Kenapa? Karena demikian Rasul siap pasang badan, Rasul siap mati-matian membela umatnya, Rasul siap membela apapun yang umatnya itu butuhkan, bahkan disakitin umatnya Rasul sedih. Tidak seperti sekarang, ketika ada Rasul yang dilecehkan, nama-nama Rasul yang dilecehkan, nama-nama Allah yang dilecehkan, apa peran kita sebagai umat? Diam. Betul apa betul? Diam tanpa 1000 bahasa. Karena apa? Lemahnya iman kita kepada mahabbatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasul mencintai kita melebihi daripada orang tua kita. Kenapa Rasul melebihi cintanya kepada orang tua kita, melebihi cintanya daripada orang tua kita kepada kita?
Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, hanya terakhir kalimat yang keluar dari lisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni umatku, umatku, umatku nanti sepeninggalanku. Tidak ada yang berpikir. Orang tua kita ketika kita melihat daripada orang tua kita meninggal, apa orang tua kita kirimkan, apa yang orang tua kita wariskan kepada kita? Hanya tanah, harta, benda dan lain sebagainya yang membuat satu masalah antara adik dan kakak menjadi cerai, antara saudara, paman dan sepupu menjadi berantakan hubungan. Karena apa? Di situ ada fitnah. Dunia yang kita ditinggalkan oleh orang tua, dunia, harta benda jadi fitnah buat kita semua. Berbeda dengan Rasul. Rasul ketika meninggal hanya memberikan satu pandangan kepada kita, yakni rahmat. Makanya Rasul ketika meninggal itu nggak bawa apa-apa. Rasul nggak meninggalkan apa-apa kepada Fatimah. Fatimah sedih ketika Rasul meninggal. Sebelum meninggal Fatimah dipanggil oleh Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kau jangan menangis, karena keluargaku yang pertama yang bakal berjumpa denganku engkau wahai Fatimah. Di situ yang tadi Fatimah nangis berubah menjadi tersenyum. Rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita saat ini terpikir orang tua kita meninggal nanti kita dapat apaan? Orang tua meninggal nanti tanah yang sana buat apaan? Orang tua kita meninggal nanti itu kendaraan buat siapa? Terpikir selalu yang namanya dunia, dunia dan dunia. Makanya orang paling bodoh adalah mereka yang memikirkan dunia saat ini tanpa memikirkan akhirat yang akan datang. Mereka siap berkorban buat dunia mati-matian, tapi tidak memikirkan akhirat nanti ke depan. Na'udzubillah min dzalik. Totalitas maksimal menuduh Rasul, menyakiti Rasul dan kawan-kawannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya apa? Hancur masyhurnya, hancur tentang syariat Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sedih, fa'amarahum bi'ihra ilal Madinah. Rasul minta sama mereka semua, kau jangan sedih. Saat ini kita diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaiknya kalian hijrah ke Madinah. Di Madinah sudah terdengar bahwasanya Nabi Muhammad membawa agama yang menjadi rahmatan lil alamin buat alam semesta. Yang mereka tadi kufur, yang mereka tadi menyembah berhala, yang mereka tadi cinta sama sesama jenis, yang mereka selalu berzina dan lain sebagainya, maksiat di mana-mana sudah terdengar di Madinatul Munawwarah, tempat yang nanti bakal disinggahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kalian menghampiri Madinah, jalan kalian menghampiri Madinah pada malam hari. Nah di sini ada syariat Allah. Sunnah bagi kita melakukan perjalanan apapun itu di malam hari. Makanya saya sering ngajak anak-anak Darussalam itu kemana-mana selalu malam. Supaya apa? Ada tercipta suasana ini hijrah dari tempat satu ke tempat satu ke tempat satu ke tempat satu malam hari. Walihaqi bi ikhwani ansar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kalian bakal bertemu saudara-saudara kalian yang ansor. Ansor ini artinya penolong. Penolong orang-orang muhajir di saat mereka butuh, maka ada kaum ansor. Maka Fatihah kita, tawasul kita jangan pernah lepas daripada minal ansor wal muhajir. Karena apa? Mereka sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nggak tahu namanya satu persatu, tapi minhum dari mereka semua ketika kita tawasul dengan sebutan minal muhajir wal ansor, mereka kebagian semua. Itu yang namanya tawasul. Semua kebagian dari mereka yang ada di Madinah maupun mereka yang dari Mekah hijrah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya pendidikan tidak seperti kita, ya maaf, kita diajarin baca, diajarin ini, diajarin itu,
buat berpolitik dan lain sebagainya. Rasul langsung Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan. Tidak ada perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jalankan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Rasul mau jalan tunggu perintah Allah. Rasul mau ini tunggu perintah Allah. Enggak kayak kita mau kemana-mana nunggu perintah. Enggak, kadang-kadang kebawa tadi sama nafsu. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Terlalu berlebihan kita sama nafsu kita. Tanpa kita menilai, tanpa kita mempertimbangkan syariat Allah dilabrak atau tidak. Halal haramnya Allah berikan kepada kita hajar atau tidak. Di sini ketakutannya kita kepada dunia yang Allah Subhanahu wa taala sudah anggap rendah di bawah kaki pada kita semua. Kalau kita terlalu memikirkan sesuatu dunia, maka kita pasti bakal ke bawah. Dulu saya pernah dengar cerita dunia itu bagaikan bayangan. Kalau kita kejar, nggak bakal sampai kita kepada bayangan kita. Tapi kalau kita tinggalkan, dia akan tetap ikut kepada siapa orang yang ada di bayangan tersebut. Artinya kita nggak kejar, mereka pasti ikut. Itu bayangan dunia. Tapi kalau kita kejar-kejar, nggak akan mampu kita mengejar bayangan diri sendiri. Makanya Rasulullah SAW kuatkan tekad mereka semua. Hijrah, ikutin perintah saya. Mereka nggak mau yang namanya berbelok daripada perintahnya Rasulullah SAW. Karena apa? Baiat yang tadi yang mudah. Paham nggak? Jadi baiat pertama, baiat kedua, baiat pertama kau jangan musyrik sama Allah, kau mengikuti baiat pertama, kau jangan membunuh anak-anak kalian. Kalian jangan bunuh anak-anak kalian. Kalian jangan pernah yang namanya musyrik terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu baiat pertama. Baiat yang kedua, kau jangan menyekutukan Allah, kau harus taat dan patuh kepada saya, jangan kau berbelok daripada apa yang saya arahkan. Mereka semua senang, walaupun hatinya takut, tapi senang. Rasul hebat, sudah dibayar nggak mungkin kemana-mana. Nggak kayak kita, janji jam sekian, mulai jam sekian, tapi tetap aja kadang-kadang majlis silaturahim selesai jam sekian. Padahal udah digorong-gorong, jam 8 mulai, jam sekian selesai, tapi wala naon. Ya, artinya memang nafsu kita sudah terombang-ambing, sifat kita masih memikirkan, ada si fulan dia yang siap, oh si fulan dia yang biasa masang banner, oh si fulan dia yang biasa nyiapin karpet dan lain sebagainya. Kita nih dari Allah Subhanahu wa taala saat ini dijadiin khodim, pembantu. Siapa yang mau atau dekat dengan Allah, kita belum tahu saat ini siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman saat ini ada yang berkhidmatnya dengan cara mengajar seperti ini, ada yang berkhidmatnya dengan yang namanya dimasukin ke YouTube lah sebegini, ada yang khidmatnya dengan bawa yang namanya bahasa dan lain sebagainya, bawa karpet, bawa sound, bawa hard rock. Itu khidmat. Kita sedang dalam proses khidmat, dekat kitanya sama Allah belum tahu. Nanti Allah yang menilai. Ada yang ikhlas, ada yang enggak, ada yang terpaksa atau ada yang karena udah mau nggak mau lah, nggak enak. Paham? Jadi kita semuanya sedang berkhidmat. Ada yang khidmat dengan cara mengajar, ada yang khidmat dengan cara membawa gelas, ada yang khidmat dengan cara bawa ini itu, bawa ini itu dan lain sebagainya. Itu pengkhidmatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu Rasul itu sama orang-orang Quraisy itu siap buat berperang. Nah, udah mulai perang nih ya. Jadi udah mulai agak seru, agak semangat nih. Kalau dulu kan cuma wah, tahunya Rasul disakitin, dizolimin, dicaci, ditipu pakai kotoran onta, ditembakin pakai batu. Nanti Rasul ada perlawanan. Makanya saat ini kita alon-alon
nanti ketahuan. Ada waktunya buat kita perang sama mereka semua ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluar kita dari majelis ini. Allah Subhanahu wa taala terus berikan istiqomah kita dan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi ma fi qalbi غير